Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum pagi, warahmatullahi selamat siang, sore, dan malam. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat semua. Kita jumpa lagi di podcast Ini Gersik di edisi yang ke-21. Kali ini kita akan kedatangan tamu dan ngobrol dengan salah satu tamu yang luar biasa. Mungkin nanti bisa langsung berkenalan saja kepada Pak Fahrizal Muhammad Kohar. Selamat datang Pak Fahrizal. Selamat datang. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk berbagi ilmu dan inspirasi mungkin nanti terkait dengan psikologi ya Pak Fahrizal ya. Psikologi. Beliau baru saja menyelesaikan bidang keahlian ya Pak atau kompetensi profesi ya di psikologi. Tapi untuk lebih afdolnya langsung saja saya persilahkan kepada Pak Fahrizal untuk memperkenalkan diri, mungkin aktivitasnya apa saja boleh diceritakan juga. Monggo Pak Fahrizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Mas warahmatullahi Daniel wabarakatuh. atas undangannya. Oke, siap. Mudah-mudahan nanti kita banyak sharing dan bisa bermanfaat ya bagi viewer Ini Gersik ya, atau siapapun nanti yang menikmati atau menyaksikan tayangan ini ya. Saya Fahrizal Muhammad Kohar. Alhamdulillah hari ini kami dengan beberapa banyak kawan sedang sebetulnya sih banyak kekhawatiran gitu ya terkait dengan fenomena-fenomena yang ada, khususnya memang kesehatan mental ya. Itulah kemudian mendorong saya kayaknya nggak cukup nih hanya sebagai akademisi gitu ya. Akhirnya kemudian saya harus lebih terjun ke masyarakat ya. Akhirnya saya kemudian melanjutkan ke pendidikan profesi psikolog itu. Mudah-mudahan dengan profesi ini kontribusinya akan lebih banyak gitu ya. Kalau pengalaman sih udah lama ya. Di tahun 2005, 2006 gitu ya. Sudah banyak bergaul ya dengan dunia psikologi sebetulnya. Ya, apalagi sebelumnya kan memang S1-nya psikologi juga ya. gitu ya. Dulu di mana Pak S1-nya? Dulu di kampus UMM Malang. Di Malang ya. Oke. Muhammadiyah Malang. Pernah mengajar di MI ya, jadi guru juga Di Malang atau di Malang. Malang. Kemudian pernah juga ke Malaysia 2009 sampai 2014 jadi dosen 2009 Pak berarti 5 tahun ya. 10 tahun. Oh 10 tahun. Oh ya 10 tahun nah. Oke. Siap. 2009 ya 2015-nya mungkin udah. Itu berarti di kampus ngajarnya kampus atau ya. Ada kebetulan kalau di Malaysia itu ada diploma psikologi ya. Diploma. College namanya ya. Ya kemudian memang konsentrasi di sana itu lebih ke konseling ya. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa mengajar ya ke warga-warga yang ada di sana. Memang sebetulnya bukan hanya warga Malaysia sih. Kemarin ketika saya pengalaman di sana itu ada orang Indonesia ya, ada orang Thailand ya, kemudian ada orang Kamboja gitu. Tapi memang ketika mereka sekolah di Malaysia ya, dipaksa untuk bisa bahasa Melayu juga gitu ya. Karena kesehariannya memang bahasa Melayu walaupun kadang-kadang kemudian bahasa keduanya bahasa Inggris ya. Di Malaysia namanya psikologi juga ya jurusannya. Jurusan psikologi. D3 psikologi. Oke. Mungkin langsung saja Pak Fahrizal ke tema karena kebetulan kita audiensnya itu banyak remaja itu ya, jadi Gen Z, mungkin milenial ya, mungkin beberapa orang tua gitu ya. Jadi mungkin barangkali bisa dikasih psikologi secara remaja itu bagaimana? Karena setahu saya ada ciri-ciri sendiri ya antara era remaja, kemudian pra remaja atau gimana dan seterusnya mungkin. Jadi memang dalam psikologi perkembangan itu perkembangan ya istilahnya ya. Karena yang sasarannya atau yang dipelajari gitu ya. Psikologi itu adalah tentang manusia. Jadi mempelajari dari mulai sebetulnya dalam kandungan ya. Tapi lebih banyak lahir sampai dia
lansia gitu ya. Dan memang fenomena yang menarik itu sebagian besar memang di remaja. Remaja, oke. Gitu ya. Karena remaja ini ada perubahan yang cukup signifikan ya antara masa kanak-kanak ke masa dewasa. Gitu ya. Nah, perubahan ini adalah perubahan yang kalau dulu kita mungkin nggak terlalu cepat ya. Gitu ya. Fenomena sekarang itu memang luar biasa ya dengan beberapa perkembangan teknologi juga yang ada di apalagi di dunia digital saat ini gitu ya. Nah, secara umum sebetulnya remaja itu ada tiga kategori level ya. Yang pertama adalah remaja awal. Itu sekitar 10 sampai 13 tahun. Ya. Nah, fokusnya remaja awal itu biasanya adaptasi terhadap perubahan fisiologi. Ya. Dia ada perubahan secara fisik ya, karena mulai balik kalau perempuan itu ya, di tahapan-tahapan 10 sampai 13 tahun gitu ya. Nah, balik itulah kemudian hormonalnya yang membuat kemudian pengaruh kepada psikologis seseorang itu cukup luar biasa gitu ya. Kemudian demikian juga dalam cara berpikir dan emosi ya. Kalau remaja awal ini rata-rata secara berpikirnya itu gaya anak-anaknya masih ada gitu ya. Gaya anaknya masih ada, emosinya juga seperti itu, tetapi dia mulai ingin bisa merasa saya ini sudah mulai besar gitu ya. Nah, fenomena di awal memang terkesan masih seperti anak-anak. Tapi ketika misal dia memasuki remaja madya usia 14 sampai 17 tahun, ya, itu fokusnya dia mulai ingin mandiri. Ya, remaja ini ingin mandiri, kemudian di situ kemudian juga dia akan banyak berbicara atau merasakan bagaimana ingin mencari identitasnya. Ya. Oh, berarti mencari identitas itu di usia 14 itu ya? 14 sampai 17 tahun. Makanya usia ini cukup rentan ya. Kalau kemudian tidak ada pendampingan yang baik ya di usia ini. Ya. Tidak lagi berpikir konkret, tapi dia mulai juga berpikir secara abstrak. Makanya pelajaran-pelajarannya kalau kita lihat ya, SMP ya sudah mulai ada analitik dan sebagainya itu ya. Di sini juga karena dia ada keinginan untuk mandiri ya, dorongan untuk mandiri ya, maka konflik itu banyak. Di satu sisi orang tua merasa bahwa anak ini masih anak kecil gitu. Tapi dia merasa dia sudah gede nih ya. Ya. Ketika dia mandiri, maka dia kemudian ingin punya ruang privasi sendiri. Ya. Makanya kalau kita di rumah misalkan yang anaknya lebih dari satu ya, anak remaja ini biasanya pengen punya kamar sendiri. Gitu. Karena dia pengen punya ruang privasi sendiri gitu ya. Berarti udah mulai dipisah ya? Ya, kalau mulai dipisah kan sebetulnya diajarkan itu kalau agama kita itu mulai dari awal ya. 7, 8, 10 tahun itu mulai balik ya. Laki perempuan sudah mulai dipisah gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang ketika usia ini ya walaupun dipisah laki perempuan, tapi ketika di perempuan pengennya mereka punya privasi sendiri gitu. Ya, privasi sendiri gitu. Itulah kemudian ada ruang privasi, ada ruang kemandirian yang sedang dibentuk oleh si anak ini gitu. Kemudian juga pengaruh kelompok sebaya itu kuat. Rekan ya, sejawat gitu. Sehingga validasi rekan itu itu lebih dia lebih diharapkan sebetulnya daripada validasi dari orang tuanya sendiri gitu. Makanya itu kadang-kadang kemudian membuat orang itu seringkali kok gak pernah akur sama orang tua gitu. Konfliknya di situ. Termasuk ini kayak membuat geng gitu. Kelompok gitu. Termasuk ini ya proses remaja. Karena ada penerimaan rekan sebaya, ya penerimaan teman, ya. Karena dia ingin mandiri dari orang tua, maka dia larinya harus punya komunitas yang secara penerimaan menerima dirinya, gitu ya. Maka terbentuklah kelompok-kelompok remaja sesuai dengan minatnya masing-masing. Gitu.
Nah, yang terakhir nanti mungkin di atas 18 sampai 21 tahun, ya, itu identitasnya mulai terbentuk dan pola pikirnya sudah pola pikir masa depan. Gitu ya. Itu di atas 18 sampai 21 tahun. Itulah kenapa pernikahan itu kalau undang-undang kita itu minimal 18 atau 19 18 ya tahun. sekarang. Ya. Bukan 17 ya berarti ya? 18. Ya itu mentok-mentok lah 17 lah ya. Nah, karena 18 itu sudah bisa berpikir tentang masa depan ya. Harapannya begitu. Ya. Tapi tergantung juga perkembangan ininya ya. Perkembangan dirinya seperti apa gitu. Ya. Nah, kemarin kan kita sempat mengundang Kepala Dinas KPPPA itu. Ternyata ada sebuah data yang cukup menarik. Ada banyak pengajuan nikah dini di usia di bawah 17 tahun, khususnya ibu perempuan khususnya. Nah, itu gimana? Menurut pandangan psikologi gimana? Kalau kemudian perkembangan psikologisnya baik, gitu ya. Antara 16-17 ketika kematangannya baik, itu sebetulnya tidak ada masalah. Cuman ketika kemudian kematangannya belum sempurna, ya itu yang kemudian agak susah. Ya. Sekarang aja usia 21, ya 19, 18 itu berpikir jangka panjangnya belum sepenuhnya sempurna gitu ya, belum sepenuhnya bisa gitu ya. Perlu ada pendampingan gitu. Apalagi di bawah itu. Ya, kecuali memang kemandirian dari awal sudah luar biasa ya, pembentukan perkembangannya mungkin antara perkembangan psikologis dan perkembangan usianya itu melebihi gitu ya. Lebih baik, itu bisa-bisa saja gitu. Iya. Seperti itu. Ya, siap. Ya memang fenomena-fenomena remaja masa sekarang sangat luar biasa ya. Ya. Dan yang menjadi kekhawatiran kita ini memang yang pendampingan remaja saat ini itu berbeda dengan zaman saya mungkin gitu ya. Yang belum ada media sosial gitu ya, belum ada fenomena-fenomena seperti apa istilahnya sekarang itu ya, masalah yang dilahirkan dari media ya. Oke, gitu. FOMO itu. FOMO apa-apalah gitu ya. Oke. Iya. Siap. Jadi kemudian perkembangannya instan ya. Instan itu bisa jadi baik, bisa jadi kemudian kebimbangannya tambah kuat, sehingga muncul masalah-masalah yaitu generasi strawberry ya. Oke. Gitu. Itu berarti yang menyebabkan apa ya, Bapak Rizal ya? Apa karena ini kan kalau ini kecemasan gitu ya, kecemasan ekstrim dan sebagainya. Itu kira-kira apa yang menyebabkan? Terus kira-kira kalau sebagai remaja yang sedang mengalami seperti itu gimana sebaiknya? Yang harus dilakukan seperti apa? Apakah harus curhat itu atau harus datang ke psikolog atau gimana? Kalau kita lihat tahapan perkembangannya, ya, itu kan ada pencarian identitas diri ya. Di tahapan yang ke tengah-tengah itu yang kedua itu ya. Nah, fenomena inilah yang kemudian jadi sasaran media sosial gitu ya. Di satu sisi dia sedang mencari jati diri. Di satu sisi media sosial banyak kemudian memberikan kira bahasanya banyak model ya. Iya. Gitu, banyak model gitu. Ya. Banyaknya model itu salah satunya bisa jadi kemudian menyebabkan kebingungan itu. Oh, saya pengen kayak dia, saya pengen kayak dia dan sebagainya. Standarnya tinggi gitu ya. Nah, standarnya tinggi. Iya. Apalagi yang dilihat di media sosial itu belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Bisa cuman ini aja istilahnya apa? Pamer atau apa namanya? Bahasanya apa itu? Gitu. Nah, disitulah tahapan ini yang kemudian banyak remaja menjadi punya masalah, kecemasan, depresi, secara identitas belum terbentuk, ya, dia sendiri belum mampu untuk mengatasi itu. Oke, contoh begini, zaman kita dulu, ya, kalau kita misalkan tidak disukai sama teman kita, ya, atau kita punya masalah berantem di kampung, gitu ya.
di sekolah sampai gak ke orang tua. Enggak, kayaknya enggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Tapi sampainya itu sebetulnya itu walaupun disembunyikan itu nampak. Karena apa? Karena ketika orang datang ke rumah, suasana Beda. suasana psikologisnya berbeda. Iya. Gitu ya. Suasana psikologisnya berbeda. Ya. Artinya dunia nyata ya, itu nampak. Saya dulu misalkan, mohon maaf, pernah nampar tetangga, gitu ya. Umur berapa itu? Ya, SD lah, gitu. Oh, SD. iya. Karena dia godain saudara saya. Oke. Karena saudara saya gak berani, tampar gitu kan. Ceritanya begitu. Iya. Ya. Pulang ke rumah, ngumpet supaya gak ketahuan. Oke. Tetangga cerita juga, Iya. si Rijal tuh nampar si ini gitu kan. Iya. Ya. Nah, sekarang berbeda. Ya. Ketika dia kemudian mendapatkan masalah ya, dari media sosial, tahu nggak? Apalagi dia scrollnya misalkan di kamar. Oke. Nggak tahu. Iya. Ya, orang tua taunya, oh dia lagi main HP, anteng gitu ya. Nggak tahu yang dilihat apa gitu ya. Nah, identitas diri itu akan sangat berkaitan dengan penerimaan teman sebaya. Okay. Kalau dulu penerimaan kita kan teman-teman nongkrong kita lah di sekolah, ya teman kita siapa, di kampung teman kita siapa, kita main sama siapa, itu kelihatan. Ya. Kalau di media sosial, apa validasinya? Like, views-nya berapa gitu. Views-nya berapa, kemudian komennya apa? Iya. Yang komen kadang-kadang tidak semuanya serius, ya. Dan tidak selalu yang positif. Iya. Cuman ada yang menarik juga nih Pak Faisal. Jadi anak-anak sekarang itu dia suka akunnya di privat. Jadi dia cuma mantau aja. Dia dibuka itu hanya untuk temannya saja. Itu fenomena apa itu kalau seperti itu? Di satu sisi itu bagus sebetulnya. Gitu ya. Artinya kontrolnya akan lebih mudah. Karena dia berteman dengan siapa, dia sendiri tahu. Ya. Komentar dari siapa, dia tahu siapa yang mengomentari. Gitu. Okay. Artinya ketika dia privatnya ke teman, sebetulnya, ya, apalagi temannya itu sering ketemu ya. Nah, temannya sering ketemu ya. Artinya ketika dia punya masalah, sebetulnya dia sedang punya masalah juga dengan temannya di luar, di dunia nyata. Gitu. Tapi kalau gak di privat, ya, kemudian dia diomongin macam-macam negatif, ya, itu kan dunia maya ya. Belum tentu di dunia nyata dia seperti itu. Nah, identitas diri salah satunya terbentuk adalah dengan proses apa istilahnya itu ada dalam psikologi itu resiliensi ya. Resiliensi. Resiliensi. Itu proses di mana pembentukan supaya orang itu tangguh terhadap sesuatu yang tidak dia sukai. Sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Nah, zamannya kita, misalkan yang bukan zaman media, ketika kita punya masalah dengan orang lain, itu setiap hari kita akan ketemu tuh. Waduh, ketemu dia lagi. Waduh, ketemu dia lagi kan gitu ya. Nah, ketika ketemu itulah sesungguhnya dia sedang belajar bagaimana merasakan rasa sakit. Ya, merasakan bagaimana rasa kecewa, merasakan rasa sedih, merasakan dia tidak dihargai gitu ya. Yang itu ya dia akan berubah untuk saya harus tetap nih ke sekolah gitu kan. Jadi dia akan berusaha bagaimana dia tetap ke sekolah ya walaupun dia punya masalah dengan temannya. Ya gitu. Nah di dunia digital nggak begitu. Gimana itu? Penerimaan ya dislike itu kan ada di komentar, ada di like gitu ya. Ya. Belum tentu itu nyata juga.
Robot bisa jadi. Nah, dan dia kemudian tidak banyak atau bisa jadi dia tidak akan belajar seperti di dunia nyata. Karena ketika ada orang yang komentarnya jelek, blokir, selesai. Iya, iya. Gitu kan. Nah, di dunia nyata nggak bisa diblokir. Padahal tetangga sendiri gitu kan. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Ya, paling menjauh aja gitu. Iya. Tapi ya ketemu lagi gitu. Iya. Nah, itulah kemudian menyebabkan ya, orang yang lebih banyak di dunia di dunia maya, akhirnya dia tidak belajar bagaimana merasakan sakit. Karena ketika dia akan merasa sakit, dia pindah aja ke tempat lain. Oh, gitu. Mau merasa sakit, dia pindah lagi. Merasa sakit, tidak pindah lagi. Berarti melupakan ininya ya, kasusnya. Jadi ketika dia kemudian merasa sakit, yang betul-betul rasa sakit, yang dia tidak bisa hindari, akhirnya kemudian dia lari kepada hal-hal yang salah satunya menyakiti dirinya, melukai dirinya. Seakan-akan ketika ada orang nggak mau nerima sama sekali itu, ya sudah, hidupnya selesai. Nah itu fenomena. Berarti solusinya gimana Pak Rizal kalau misalnya kita mengalami kondisi seperti itu ya, khususnya teman-teman remaja ini, itu harus bagaimana yang dilakukan? Apakah harus menyampaikan ke orang tua atau ke siapa? Misalnya mengalami, kalau anak kecil kan ada konflik teman cepat lupa ya, terus besok kembali lagi main lagi gitu, kembali lagi loh anak. Mungkin yang jarang susah lupanya mungkin yang generasi ini ya, remaja tengah ya mungkin ya. Remaja ini memang agak susah ya. Nah mungkin yang harus dilakukan kira-kira apa itu? Yang terbaik seperti yang pertama, ya sebagai remaja dia harus sadar bahwa dunia ini tidak semuanya baik. Tidak semuanya menyenangkan. Tidak semuanya seperti yang kita inginkan gitu ya. Tidak semuanya seperti yang kita inginkan. Itu yang harus dia sadari. Dan dia tidak bisa juga kemudian menghindari sesuatu yang dia tidak inginkan. Ya. Karena ujiannya di dunia itu ya begitu. Ya. Ujiannya kita hidup itu ya begitu. Ya. Justru ketidaknyamanan, rasa sakit, rasa kecewa, rasa sedih, itulah sungguhnya yang membangun diri kita, ya, supaya kita lebih baik. Karena apa? Karena rasa sedih, rasa kecewa, ya, itu akan selalu ada tuh dalam kehidupan kita. Gak berhenti di remaja saja gitu. Ya. Sampai mati. Ya, kuliah nanti ada masalah baru gitu kan. Kata anak pelajar, enak kuliah, gak usah ribet-ribet pakai seragam gitu kan. Ya, tapi ternyata juga tugasnya banyak juga gitu kan. Masalahnya beda lagi. Nanti ketika dia cari kerja, ya, punya masalah yang berbeda. Lingkungan kerjanya nggak sesuai. Betul. Nah, dia bisa bertahan dengan rasa tidak nyaman, rasa kecewa, rasa sedih, dengan sesuatu yang dia tidak harapkan di masa-masa remaja akhir, dunia kerja, pernikahan, itu diawali di masa remaja itu. Pembelajarannya di situ. Jadi ketika masa remaja, dia tahu bahwa dia bisa sakit, dia bisa kecewa, dia bisa sedih. Gitu ya. Nah, itu bagus bagi dia. Cuman bagaimana kemudian ketika dia punya rasa itu melewatinya. Nah, melewati macam-macam. Ya. Bisa ngobrol dengan siapa yang dia percaya. Itulah kenapa kemudian orang tua kalau ngobrol dengan remaja jangan sebagai orang tua yang ngasih nasihat, arahan gitu ya. Tapi sebagai teman. Karena dia butuh teman aja, butuh teman ngobrol, butuh teman didengerin. Gak usah banyak ngomong deh gitu. Nangis ya gak usah. Kita juga gak usah terlalu khawatir juga gitu. Karena itulah yang sedang Tuhan persiapkan untuk kita. Ya. Rasa sakit di situ, kemudian kita dorong supaya dia sabar, supaya dia kuat, supaya dia bisa melewati rasa sakit itu yang kemudian harus kita dampingin. Karena kalau kita tidak dampingin, bagaimana melewati rasa sakit, rasa sedih itu, dia akan cari cara sendiri. Di mana mereka cari? Ya di media sosial lagi gitu kan. Tadi mungkin nyambung yang tadi ya, orang tua sebagai pendamping ya. Ini fakta atau ini
misalnya anak perempuan itu dekat dengan bapaknya, anak laki-laki dekat dengan ibunya, itu benar atau cuman hanya mitos saja? Bisa itu fakta ya, tetapi tidak selalu begitu. Tidak seperti itu ya? Tidak sedikit juga anak laki-laki yang dekat dengan ayahnya, gitu. ya seorang anak perempuan dekat dengan ibunya. Ya tergantung cara apa namanya cara mereka ya, berinteraksi dengan anaknya, gitu ya, cara berinteraksi dengan anaknya. Mungkin kalau bapaknya jarang pulang juga ayahnya dekat dengan ibu semua. Gak mesti juga. Gak mesti juga ya. Tergantung cara bapak ketika dia pulang. Oh gitu. Nah, kualitinya ya. Quality time-nya ya. Quality time-nya seperti apa gitu. Okay. Ada orang yang selalu di rumah tapi gak pernah berinteraksi dengan anaknya. Sehingga anak bisa jadi cari peran ayahnya, peran ibunya di luar. Fatherless itu ya istilahnya. Karena merasa bahwa perannya sebagai ayah, sebagai ibu nggak ada gitu. Walaupun sering ketemu fisiknya saja. Ada yang jauh, tapi ketika ketemu interaksinya luar biasa. Ya. Itu yang perlu orang tua pakai telepon ya juga. Ya telepon kah, video call kah, gitu ya. Ya orang tua ojo gengsian juga gitu ketika anaknya nggak telepon, kemudian nggak mau telepon juga nggak usah gengsian. Ya, gitu. Ketika dia sering telepon itu penting. Ucapan sayang, ucapan I love you itu penting. Ya, karena kadang-kadang itu dibutuhkan juga sama anak kita. Kalau kita miskin, kalau kita pelit, mengucapkan sayang ke anak kita, ya, dia akan cari orang yang mengucapkan lain. Itu di tempat lain gitu kan. Nah itu yang kemudian agak berbahaya kita, gitu ya. Oke Pak Rizal, tadi bagaimana peran orang tua ya terkait dengan berarti bisa jadi bukan orang tua ya Pak Rizal ya, dia curhatnya ke teman gitu ya, atau ya. Tapi sebisa mungkin dia meluahkan isi hatinya. Ya. Tapi hati-hati kalau meluahkan di media sosial. Gitu ya. Gitu. Karena nggak bisa diedit tuh kalau sudah ke post gitu ya, apalagi sudah ada yang screenshot ya. Gitu ya. Langsung di delete aja. Bisa kalau dia suka menulis, ya, punya buku sendiri lah untuk curhat. Itu lebih plong juga. Dulu apa istilahnya? Diary ya? Diary. Itu juga bagus ya Bagus, psikologis ya? Dia dalam psikologi namanya katarsis ya. Artinya meluahkan apa yang menjadi perasaannya itu dalam buku itu. Ya. Bisa positif juga nih, bisa buat buku akhirnya. Akhirnya jadi buat buku. Jadi buat buku ya. Kemudian kalau punya teman, cerita ke teman. Gitu. Ya. Kenapa dia lebih dekat dengan temannya? Karena ketika dia cerita ke temannya pasti mendengarkan. Karena penasaran dengan cerita dia. Coba cerita ke orang tua. Nggak tahu konteksnya. Ya, nggak tahu konteksnya. Kadang-kadang dia sudah merasa bahwa saya pun pernah remaja kayak gitu. Dia lupa bahwa remaja dia pun sama seperti itu dulu gitu. Ya. Yang apa? Yang tidak suka kalau kemudian ketika dia ngomong dipotong gitu kan, disalahkan, justifikasi, dibanding-bandingkan. Nah itu, ya, justifikasi, banding-bandingkan, ya dipotong-potong, akhirnya nggak suka tuh. Biarkan saja dia cerita. Gitu. Nah, kalau misalkan sudah selesai cerita, ditanya, nah, Dek, perlu solusi nggak? Perlu ayah bantu nggak? Perlu mamah bantu nggak? Atau adik sudah punya solusi sendiri? Gitu. Ya, boleh diskusi dengan mama. Adik kira-kira solusinya gimana? Oh mah, saya pengennya begini-begini gitu. Kalau ternyata membahayakan, ya kita kasih saran. Kalau ternyata normal-normal aja, ya biarkan gitu. Artinya seperti apa? Artinya remaja biar dia punya tadi itu ya, kekuatan resiliensi yang bagus. Ya. Bertahan ya untuk tangguh terhadap yang tidak disukai. Semua apa yang dia tidak disukai, rasa tidak nyaman gitu. Biarkan dia punya solusi, biarkan dia melewatinya sendiri. Itu lebih baik daripada dikasih solusi terus, akhirnya kemudian dia istilahnya itu
kalau menghadapi sesuatu pasti minta bantuan. Kalau nggak dibantu dia nggak bisa. Oke. Karena dia tidak diajari dari remaja untuk kemudian dia bisa menyelesaikan sendiri. Oke, Dorong aja, masa kemudian nanti dia sakit lagi, nah itu rasain aja gitu kan, nggak apa-apa Oke, gitu. oke. Ya, kayak misalkan dia suka sama seseorang, ternyata orang itu nggak suka dengan kita gitu kan, Oke. cari lagi misalkan, habis itu nggak suka lagi, Iya, nggak apa-apa juga gitu ya. Iya. Ya, tapi tentunya dilihatlah seperti apa gitu ya. Karena fenomena sekarang ketika suka gak suka itu macam-macam tuh, ya. Bahaya juga kadang-kadang ya orang tua harus dampingin lah ya, gitu. Apalagi fenomena misalkan sekarang apa ya, perempuan suka perempuan gitu ya. Apa namanya, laki-laki suka laki-laki gitu ya. Sekarang juga beberapa film itu juga sudah mulai mempromosikan secara terbuka ya. Apalagi kita nggak sadar mungkin ya, di tengah-tengah ternyata ada. Ya gitulah, apa istilahnya. Nah itu gimana itu? Nah itu mengantisipasinya. Ya saya sih saran untuk para remaja itu ngobrol ya, ngobrol dengan bukunya, ngobrol dengan temannya. Kalau nggak berani dengan orang tuanya, kalau berani ceritakan ke orang tuanya, gitu ya. Tidak harus dengan solusi, yang penting dia menyelesaikan itu. Kalau nggak ada juga tempat ngobrol sama Tuhan, gitu ya. Biar Tuhan yang carikan solusi untuk kita. Gitu ya. Berdoa ya, berdoa di tengah malam hari. Jadi nggak usah putus asa. Kok hidup saya begini ya? Orang lain enak, kok saya nggak enak? Tuhan nggak adil. Justru itulah Tuhan sedang melatih kita semakin kuat. Gitu ya. Justru dengan seperti itulah sesungguhnya Tuhan sedang menyiapkan bahwa tantangan di depan itu jauh lebih dahsyat gitu ya. Apa sih lagunya, siapa sih? Si ini siapa itu? Yang apa sih, Virgo ya. Mas Sutra, lagu ini Mas Sutra. Saya nggak apa lagi. Artinya jeweran orang tua gitu kan, sakit tapi dunia nyata yang akan dihadapi itu jauh lebih sakit. Permasalahan di remaja sakit, tapi nanti dewasa, pernikahan, lansia jauh lebih sakit dari itu. Maka remaja ini sebagai pembelajaran dari Tuhan untuk kita, supaya kita lebih kuat mental gitu ya. Kuat mental ini yang kemudian orang bisa bersaing ketika dalam dunia kerja. Gak pesimis, tetap percaya diri. Itu karena dia percaya atau bisa menyelesaikan ketika dia punya masalah di masa remaja. Kalau dari psikologi Pak Farizal itu kan ada dua penanganan ya. Yang tadi mungkin cukup dengan konsultasi, tapi ada yang dengan medis ya. Itu batasannya gimana nih? Kira-kira yang butuh penanganan medis sama yang hanya cukup konsultasi saja? Iya. Kalau saya sebagai psikolog kadang-kadang, tapi alhamdulillah sekarang fenomenanya sudah lebih baik ya daripada dulu ya. Orang kalau ke dokter jiwa, ke psikolog, gitu ya, itu apa namanya, saat ini dengan dulu saya fenomenanya lebih suka sekarang sebetulnya. Gitu. Ya, dalam dunia konseling gitu ya. Karena apa? Saat ini orang itu lebih aware dengan kesehatan mental. Ya, tidak lagi menganggap bahwa orang datang ke dokter jiwa, psikolog psikiater atau psikolog itu berarti gila gitu kan. Tapi sekarang ya, untuk supaya dia nyaman hidupnya tanpa dia merasa dia punya masalah, dia datang ke psikolog. Dan itu fenomenanya sekarang sudah luar biasa. Ya, terutama bagi anak muda. Ya. Psikolog bukan lagi tempat ketika dia punya masalah yang nggak bisa selesaikan, tapi minimal di tempat curhat lah. Siapa-siapa psikolog lebih aman, ya, gitu ya. Termasuk karena ada etika. Kalau nggak punya apa-apa juga nggak apa-apa sebenarnya datang ke psikolog ya. Ya, datang aja dulu. Untuk mengantisipasi gitu. Oh ini psikolog ini mahal, datang aja dulu, belum tentu juga gitu kan. Dilihat juga sebetulnya ya. Karena ada etika sebetulnya. Ya.
Nggak mungkin kemudian orang ini secara gangguan tanda kutip ya, sudah mengganggu kehidupannya, ya. Kemudian dia gak bantu ya, psikolog sama kayak dokter harus bantu dulu gitu. Oke. Ya, baru ngurusin BPJS gitu kan. Psikolog ada BPJS-nya nggak? Nggak ada ya? Belum tercover ya? Nah, mungkin ini juga ya, apa namanya, usulan juga ya. Oke. Mungkin nanti kalau sudah dianggap negara cukup penting mungkin baru dapat Ya, mudah-mudahan ya. dapat ini. Ya, itulah kenapa sekarang psikolog, psikiater gitu. Itu fenomenanya lebih bagus sih perkembangannya saat ini daripada dulu ya. Karena orang datang bukan karena dia punya masalah. Ya. Kadang-kadang mungkin orang datang itu ya ingin cari masalah apa, soalnya kok anteng-anteng aja nih hidup nih gitu. Gak pernah punya masalah gitu. Masalah gak tuh gitu kan. Siap. Berarti ini kalau pertanyaannya kapan harus ke psikolog nih? Karena banyak remaja takut. Kalau kemudian darurat, yang darurat dia harus ke psikolog, psikiater. Ketika masalah itu sudah mengganggu ritme kehidupannya sehari-hari. Contohnya misalnya nggak mau sekolah gitu ya? Contohnya misalkan nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Sampai berhari-hari. Gitu ya. Biasanya dalam PPDGJ atau DSM-4, DSM-5 itu ada apa namanya? Ada waktunya. Berapa lama dia gangguan tidurnya, berapa lama dia merasa cemasnya, gitu ya. Berapa lama dia dijustifikasi atau dihukumi depresi, itu juga gak sembarangan. Ya. Tapi secara sederhananya, kalau masalah tertentu sudah ganggu ritme kehidupannya, makan males, sekolah males, mandi males. Kalau malasnya sehari 2 hari masih oke lah ya. Gitu. Kalau malasnya sudah sampai 2 minggu, 3 minggu, harus ada yang mendampingin. Gitu ya. Nah, bagaimana ngajak anak remaja ke psikolog? Itu pun juga nggak mudah juga. Nggak mudah ya. Karena fenomena kami misalkan dalam dunia konseling ya atau terapi ya, itu tidak sedikit ya orang tua yang punya keinginan gitu ya, bukan dari anaknya, orang yang punya masalahnya. Iya. Sama juga ketika misalkan permasalahan rumah tangga. Itu salah satunya biasanya yang datangnya, yang satunya nolak. Enggak dua-duanya. Gitu ya, seperti itu. Iya. Karena apa? Karena dalam dunia psikologi itu sebetulnya yang paling bisa menyelesaikan masalah adalah dirinya. Orang lain hanya mendampingin saja, membantu saja. Oke. Ya. Membantu menemukan langkah-langkahnya apa. Yang menjalankan ya diri kita sendiri. Makanya dia mau selesai atau tidak dengan masalahnya, dia tanya diri kita, gitu. Mau selesai apa enggak dengan masalah kita? Gitu. Ya, kalau mau selesai, nah, dia harus yakin bahwa dia memang ingin menyelesaikannya, dia mencari bareng-bareng cari solusinya. Kalau dia gak mungkin cari solusi, tidak mampu mencari solusi, cari orang yang bisa membantu mencarikan solusi. Salah satunya adalah ke psikolog. Oke, siap. Oke, luar biasa nih obrolannya. Kayaknya kalau 1 jam kayaknya nggak cukup. Jadi mungkin nanti bisa ada obrolan lanjutan, Pak Faisal. Boleh. Ini sementara mungkin untuk podcast kita mungkin tidak bisa lama. Mungkin nanti langsung aja Pak Faisal ngasih closing statement mungkin barangkali dari materi yang sudah disampaikan. Ya. Oke. Sebetulnya saya cuma punya 1 kalimat ya. Ya. Ketika kita merasa terganggu, ketika kita kecewa, ketika kita sedih, ya, nikmati kesedihan itu, nikmati rasa kecewa itu, ya, nikmati ketidaknyamanan itu, ya, kemudian bangkit. Ya. Jangan nikmatnya aja gitu ya. Harus berusaha untuk bangkit juga. Ya. Bangkit
Cari Oke. solusinya seperti apa. Oke. Ya. Harus dihadapi, nggak boleh lari. Oke. Ya. Iya. Jadi kalau menemukan sesuatu yang menjadikan kita tidak nyaman, Oke. kita sedih, kita kecewa, hadapi, rasakan ketidaknyamanan itu, bangkit dari situ. Oke. Ya. Yang punya dunia itu kita, bukan orang lain. Oke. Jangan terlalu apa Overthinking. overthinking, Overthinking. ya, Oke. dengan persepsi orang langsungnya bisa bangkit. Oke. Ya. Kalau kita gak mau bangkit, selesai. Oke. Ya. Dunia kita gak usah terlalu dipengaruhi sama Oke. pikiran-pikiran orang lain. Gitu ya. Oke. Yang punya dunia itu kita, ya carilah, bangkitlah segera dari ketidaknyamanan itu. Oke. Ya. Itu insya Allah Oke. mudah-mudahan manfaat ya. Oke, terima kasih Pak Walizal Bisa, atas insight dan masukannya buat kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tidak menyimpulkan, silakan bisa diputar kembali tadi rekamannya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ya, Walizal. sami-sami. Terima kasih rekan-rekan. Kalau bermanfaat silakan di-share, dibagikan dan di komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.